kita benar-benar mulai dari pertama, kita sebut dengan initial investment, pendirian pertama kalinya. Nah, yang tadi kita sempat ceritakan juga di partnership agreement, ketika mendirikan pertama kali, itu tidak harus, kalau di sini ada A dan B, S dan back, itu tidak harus membawa nominal aset yang sama-sama besar. Itu tidak perlu seperti itu. Terus juga bentuknya itu tidak harus selalu uang tunai ya pada awalnya. Nah, di sini kita belajar dari yang paling dasar dulu. Di sini sama-sama bawa uang cash, sama-sama nilainya 20.000. Teman-teman ingatkah ketika kalian pertama kali mengambil dasarnya akuntansi, pengantar akuntansi? Sama loh ini sebenarnya. Dengan jurnalnya saat itu namanya owner's investment. Jadi saat ada suntikan dana pribadi untuk bisnisnya. Kita akuntansi itu selalu jadi sisi bisnisnya. Jadi bagi bisnisnya, uangnya karena disuntik dananya sama pribadi, maka uang cashnya masuk. Cash adalah aset bertambah di sebelah debit. Kemudian kita juga mengenal istilah capital bertambah. Jadi saat ada suntikan dana dari pemilik untuk bisnisnya, itu disebut dengan capital. Nah, capital itu adalah bagian dari equity, modal. Modal itu bertambah di sebelah kredit. Bedanya, kalau kita usaha satu orang, misalnya perusahaannya itu punyanya May saja, ya hanya May's Capital. Tapi ketika May misalnya sudah mulai menemukan partner, mendirikan perusahaan berdua, ada Jasmine, ya ada May's Capital, ada Jasmine's Capital, kayak gitu loh. Jadi kalau bertiga, ya tinggal tambah satu nama lagi. Misalnya ada Tasya's Capital, misalnya seperti itu. Jadi kalau di sini berdua ya tinggal S sama back capital sesuai dengan nilai yang dibawa. Nah, bagaimana kalau aset yang dibawa itu sudah nominalnya nggak sama, beda-beda. Terus bentuknya itu juga bukan uang tunai saja. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada dua partner, namanya satunya call, satunya crow. Ada call, ada crow. Apa saja yang dibawa? Call-nya membawa apa? Land building. Oke. Crow-nya di sini membawa cash sama Inventory. inventory. Terus teman-teman di sini ada dua nilai. Ini cost. Terus yang di sini tuh kok nggak sama? Tanahnya cost-nya 5.000, fair value-nya 10.000. Apa itu cost? Apa itu fair value? Asia. Cost itu present value-nya ya, Bu? Cost itu present value-nya. Present value itu apa maksudnya? Nilai sekarang ini. Nilai waktu dia beli maksudnya. Nah, nilai saat dia beli. Jadi kalau dia belinya 5 tahun yang lalu tuh 5 tahun yang lalu. Betul, itu cost. Bukan present value, itu nilai dulunya malah. Present value zaman itu. Kalau belinya 5 tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu. Nilai perolehan bahasa bakunya. Kalau fair value, ini, kalau ini. Apa Tasya? Oh, saya lagi. Ya, Nilai di masa depan. nilai Maksudnya nilai yang dari 5.000 itu setelah mungkin 5 tahun atau 10 tahun jadi 10.000 itu. Nah, justru ini yang nilai sekarangnya. Nilai pasaran sekarang ini itu namanya fair value. Betul sekali. Nah, ternyata kita harus menggunakan yang fair value. Jadi, cost ini jebakan ya. Ketika kalian menggunakan untuk pertama kali pendirian sebuah JV, yang dilihat harus yang nilai sekarang, nilai terkini, nilai wajar bahasa bakunya dari fair value. Nah, perhatikan di sini. Call-nya membawa land sama building 10 sama 40, totalnya 50.000. Kalau yang crew-nya membawa cash sama inventory 7 sama 35, totalnya 42.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan apa? Adanya. Nah, initial investment kalau lebih lanjut lagi ya, di tingkatan akuntansi yang lebih lanjut, itu ada dua metode, bonus method sama goodwill method. Mari kita langsung praktekkan apa bedanya bonus method sama goodwill method. Ini tadi sudah kalian buat sebelumnya. Land-nya 10, building-nya 40 untuk call. Kalau crew dia bawa cash sama inventory. Apa yang dimaksud dengan bonus method? Bonus method itu teman-teman coba lihat. Call-nya berarti capital-nya berapa, crew-nya berapa? Nggak sama ya? Call-nya berapa?
Tolong dijawab bersama-sama. Jangan lupa di-unmute kalau mau ngomong. Call-nya berapa? Call-nya? 50. Kalau crew-nya? 42. Supaya mereka sama besar. Jadi kan totalnya mereka berdua itu 92 ya. Supaya mereka sama-sama. Berarti gimana? Call-nya berapa? Crew-nya berapa? 50% dari 92. Nah, berarti mereka 46 ribuan ya, biar sama besar. Nah, call-nya dikredit 50, biar jadi 46, maka call-nya di debit 4.000. Biar 50 dikurangi 4 jadi 46. Kalau yang kru 42 kredit, biar jadi 46, maka 42 ditambah kredit lagi 4.000, biar jadi 46. Jadi jurnal yang atas dibuat ditambah. Kalau bonus method ada satu jurnal lagi, tujuannya supaya mereka berdua masing-masing sama besar, capitalnya 46 ribuan. Sekarang coba lihat yang sesi satunya, yang goodwill method. Nah, kalau yang goodwill method, itu teman-teman kalau dengar istilah goodwill, goodwill itu adalah nama baik perusahaan, itu adalah salah satu contoh intangible asset, aset yang tidak berwujud. Jadi goodwill itu muncul di sebelah debit, karena dia adalah aset. Nah, ketika menghitung goodwill, itu teman-teman identik nanti dengan istilah implied value. Ketemu lagi di Advanced Corporate Group Accounting, lanjutan dari mata kuliah CGA ini, teman-teman bakalan menghitung goodwill dan implied value terus-terusan. Nah, kalau di sini saat diminta menghitung goodwill saja, kalian menghitung implied value. Apa sih implied value? Implied value itu adalah nilai tersirat keseluruhan perusahaan itu berapa. Misal ya, di sini partnerannya berdua, kebetulan agreement-nya saya asumsikan tadi sama besar, mereka itu berhak atas 50% modal. Kalau call, setor modal 50.000, cara ngitung implied value itu tinggal dibagi dengan kepemilikannya dia saja. Teman-teman, 50.000 bagi 50%, itu kan kalian menemukan 100 ya. 100.000 itulah yang disebut dengan implied value. Nilai tersirat utuhnya satu perusahaan itu berapa? Oh, 100. Makanya 50%-nya saya bawa modal 50. Gitu loh cara analoginya. Kalau Crow Capital, Crow bawa uang 42, dibilang kepemilikannya 50%. Berarti seolah-olah CV-nya 84. Jadi nilai utuhnya CV 84 menurut Crow, makanya dia 50% yang 42. Nah, ini namanya implied value. Untuk goodwill method ini, pilih angka yang lebih besar. Setelah kalian pilih yang 100.000, nah sekarang biar adil, 100.000 yang lebih besar itu dibagi 2. Berarti karena mereka 100.000 kali 50%, masing-masingnya ketemu 50.000. Call sudah 50.000 kredit, biar 50.000 kredit, ya diam saja, nggak ada jurnal tambahan untuk call. Tapi Crow, dia baru 42 kredit. Supaya jadi 50.000 kredit, maka Crow-nya harus ditambah 8.000 di kredit. Lawan jurnal debitnya adalah goodwill, jadi nama baik perusahaan bertambah 8.000, untuk Crow bertambah 8.000. Dengan jurnal yang dibawa itu teman-teman, entah dengan cara bonus atau goodwill, call sama Crow-nya jadi imbang. Ada 2 metode yang memang ditawarkan. Sampai nanti kita dalam minggu depan itu baru semakin jelas terjawab, Tasya. Karena di minggu depan itu kita akan mengenal ada bonus method lagi, ada goodwill method lagi, tapi untuk ada admit new partner. Jika kalian memutuskan untuk kongsi atau mendirikan kerjasama dengan orang yang lainnya, ada sesuatu yang kita nggak bisa diakuntansikan, kelihatan dimoneterkan begitu. Contoh kepintarannya, skill-nya, channel-nya, banyak customer yang dibawa olehnya. Nah, misalnya seperti itu, akhirnya kita rela untuk memberikan dia goodwill. Sebuah account-nya partner itu bisa bertambah atau bisa berkurang, kita nanti bisa bertambahnya saldo modal seorang partner. Kalau partner itu melakukan investasi tambahan untuk CV-nya, ya seperti orang pribadi ya, kalau melakukan owner investment,
memberikan dana pribadinya lagi untuk perusahaan, ya semakin bertambah ya modalnya. Nah, yang agak berbeda, dulu teman-teman kalau orang pribadi mau nyebut prive itu drawing atau di bahasa Inggris kan owner's withdrawal, begitu kan nggak masalah. Nah, di sini kita diberikan dua istilah yang mulai dikenali lebih detail berbeda. Kalau drawing, itu bayangkan sesuatu yang agak rutin, sering, nilainya biasa-biasa aja, cenderung kecil gitu ya. Nah, kalau withdrawal itu jarang terjadi, tapi jumlah yang kalian tarik untuk kepentingan pribadi itu besar. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau drawing itu jumlahnya lebih kecil, lebih sering. Kalau withdrawal itu jarang, tapi sekali narik besar. Contoh lah gambarannya biar ingat langsung. Kalau drawing itu untuk bensin, kalau withdrawal itu untuk beli mobilnya. Misalnya nilainya itu seperti itu. Nanti jurnalnya withdrawal seperti ini. Kalau yang prive atau withdrawal namanya SAM, ya SAM capital to cash. Nah, kalau drawing, Tom drawing to cash. Jadi bedanya kalau withdrawal capital to cash, kalau drawing to cash nanti ditutup pada akhir periode baru capital to drawing ya.